Alhamdulillah kemarin sepulang haji saya bilang, Ji, yuk jangan cuma Uganda, pergi ke Yokohama. Kejadian beneran. Ke Jepang bukan hanya sekedar liburan, tapi nengokin masjid. Allah. Selamat datang di Masjid As-Solihin Yokohama. Insya Allah bulan Maret masjid ini sudah bisa serah terima kunci dan Ji Igun akan azan di sini. Dan kerennya nih, masjid ini sudah dirancang untuk anti gempa, ya Ustaz ya. Jadi ini anti gempa sampai 9 skala Richter. Igun terima kasih sudah datang ke Masjid As-Solihin Yokohama jauh-jauh dari Indonesia. Alhamdulillah bisa datang ke sini dan Masya Allah bukan hanya itu, ikut membantu penggalangan dana, ngajak teman-teman untuk bisa sholat di sini. Mudah-mudahan bisa jadi amal soleh yang mengalir pahalanya untuk selama-lamanya untuk ibu, untuk ayah dan untuk Mas Igun sekeluarga Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif Dik. Ya teman-teman, kita kali ini bicara tentang sedekah lagi ya, dan artis dan public figure lagi. Nah kali ini sebuah kelompok, komunitas, entitas atau lain-lain lah, intinya public figure dan artis. Ini mereka beramai-ramai, bahkan yang baru mualaf juga ya, beramai-ramai itu berusaha untuk mendonasikan dan mengumpulkan donasi. Ingat ya, mendonasikan dan mengumpulkan donasi. Artinya mereka terlibat dalam memberikan uang dari pribadi dia sendiri dan juga mengumpulkan donasi untuk membantu ya. Nah, public figure ini cukup banyak sekali ya teman-teman, termasuk ustadz-ustadz yang terkenal, misalkan kayak Ustadz Halim, terus Ustadz mungkin kayak ya mungkin yang cukup dekat lah dengan Yusuf Mansur itu, misalkan Agim ya, dan itu nanti akan ikut dilibatkan. Tapi kenapa Yusuf Mansur kok nggak diajak? Nah yang menarik menurut saya, kemungkinan ya teman-teman, kemungkinan karena orang-orang ini menempatkan Yusuf Mansur sebagai orang yang disangkakan, dalam tanda kutip ya, orang yang disangkakan tidak amanah. Kenapa saya bicara seperti itu? Kalau kita melihat dari media sosial yang ramai teman-teman ya, mereka ini kan sebenarnya cukup dekat dengan Yusuf Mansur. Public figure ini misalkan seperti orang-orang yang sudah masuk di dalam TV, bertemu dengan Yusuf Mansur itu udah biasa sebenarnya. Dan mereka cukup akrab ya, karena mereka kan sering bertemu di stage gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita bicara dengan Agim ya, Agim ini kan orang yang sejak lama gitu ya, sejak lama itu dekat dengan Yusuf Mansur dan sering mengadakan pengajian duet bareng gitu ya. Walaupun Agim ini ya pernah menyindir lah Yusuf Mansur. Tapi mereka adalah sebuah ustadz artis yang diorbitkan nggak berjauhan, nantinya Yusuf Mansur dan Agim ini cukup dekat. Tapi kenapa ketika Agim dilibatkan, Yusuf Mansur nggak dilibatkan? Itu menurut saya nih ya, ada kemungkinan orang-orang ini atau pengelola masjid yang sedang membangun ini atau komunitas ini dan yayasan ini tidak mau melibatkan Yusuf Mansur karena kemungkinan Yusuf Mansur itu tidak amanah. Nah kemungkinannya seperti itu. Terus kemudian kalau kita bicara tentang Jepang teman-teman, sebenarnya peluang Yusuf Mansur mengumpulkan uang dari TKW atau TKI yang ada di Jepang itu kan cukup dominan ya, jadi cukup tinggi lah dibanding dengan mereka semua gitu ya. Karena Yusuf Mansur pernah datang ke Jepang beberapa kali untuk melakukan pengumpulan donasi dan nilainya juga miliaran. Itu menurut informasi ya teman-teman, bisa dicek kebenarannya. Yang perlu dicek sebenarnya kemanakah uang larinya tersebut gitu ya. Nah dengan dominasi Yusuf Mansur tentang mengumpulkan uang sedekah di Jepang nih ya, ini menurut saya seharusnya Yusuf Mansur dilibatkan. Kenapa nggak dilibatkan? Ya karena kemungkinan uang yang dulu dikumpulkan oleh Yusuf Mansur itu larinya nggak tahu kemana gitu ya, karena mungkin Yusuf Mansur nggak transparan, sehingga orang yang di Jepang yang biasanya misalkan kayak KBRI di Jepang itu melibatkan ustadz-ustadz yang ya cukup terkenal ya, kalau misalkan mereka membuat acara, tapi kenapa ini nggak dilibatkan, ya kemungkinan seperti itu. Sementara kayak influencer atau public figure itu, mereka itu memahami persis
dinamika media sosial di Indonesia maupun di luar negeri. Justru Mansur bisa mengelak lah. Oh iya, saya masih diundang ceramah bla 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 kayak gitu, masih banyak yang datang kayak gitu ya, bisa mengelak kayak gitu. Tapi faktanya kan di media sosial dan di beberapa tempat kalau misalkan Yusuf Mansur diundang juga tidak mau datang dia mah. Nah teman-teman, menurut teman-teman alasan mereka nggak menarik Yusuf Mansur atau nggak melibatkan Yusuf Mansur itu apa? Karena sebenarnya seharusnya kan Yusuf Mansur itu cukup dominan dan sering ke Jepang. Seharusnya kan Yusuf Mansur punya pengalaman terhadap kelompok-kelompok pengajian-pengajian di Jepang, seharusnya dilibatkan. Tapi kenapa nggak dilibatkan? Ya teman-teman ya simpulkan sendirilah. Menurut saya seperti itu ya teman-teman. Dan menjadi titik akhir Yusuf Mansur berkarir mengumpulkan sedekah di luar negeri. Dan pertanyaan saya tadi, apakah uang-uang yang terkumpul di teman-teman TKI di Jepang itu benar-benar disalurkan dengan baik atau masuk ke perusahaan-perusahaan Yusuf Mansur seperti misalkan Warustik lah, atau perusahaan apa sih yang masih bekerja di Yusuf Mansur dulu, Paetran ya, atau saham ya, atau lain-lain. Intinya apakah masuk ke sana atau tidak. Dan saya terus terang saja tidak pernah melihat ada laporan uang yang digunakan daripada sedekah-sedekah yang dikumpulkan TKI di Jepang itu. Kalaupun misalkan Yusuf Mansur pernah semacam meresmikan gitu ya, meresmikan rumah tahfiz kalau nggak salah, itu juga katanya Yusuf Mansur itu cuma kayak semacam ditawarkan untuk menjadi public figure di sana atau apa, atau brand ambassador atau apa, tapi yang membuat adalah orang-orang yang ada di Jepang. Nah, teman-teman simak langsung videonya para teman-teman kita yang sedang berusaha menancapkan lebih dalam lagi tentang Islam di Jepang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Alhamdulillah, kemarin sepulang haji saya bilang, Ji, yuk jangan cuma Uganda, pergi ke Yokohama. Kejadian beneran. Ke Jepang bukan hanya sekedar liburan, tapi nengokin masjid. Allah. Selamat datang di Masjid As-Solihin Yokohama. Insya Allah bulan Maret masjid ini sudah bisa serah terima kunci dan Ji Igun akan azan di sini. Dan kerennya nih, masjid ini sudah dirancang untuk anti gempa ya Ustaz ya. Jadi ini anti gempa sampai 9 skala Richter. Igun terima kasih sudah datang ke Masjid As-Solihin Yokohama jauh-jauh dari Indonesia. Alhamdulillah bisa datang ke sini, dan Masya Allah bukan hanya itu, ikut membantu penggalangan dana, ngajak teman-teman untuk bisa sholat di sini. Mudah-mudahan bisa jadi amal soleh yang mengalir pahalanya untuk selama-lamanya untuk ibu, untuk ayah, dan untuk Mas Igun sekeluarga. Insya Allah. Dan alhamdulillah sekarang berada di Yokohama ini yang benar-benar di luar dari imajinasi saya. Akhirnya bisa ada di sini bersama dengan Ustadz Fatih. Ke Jepang bukan hanya sekedar liburan, tapi nengokin masjid. Selamat datang di Masjid As-Solihin Yokohama. Masya Allah. Masjid ini berdiri di atas wakaf dari umat. Ya. Dan alhamdulillah kami tunaikan wakafnya. Insya Allah bulan Maret masjid ini sudah bisa serah terima kunci dan Ji Igun akan azan di sini. Masya Allah. Kemarin pembukaan Teguh Wisnu yang azan, nanti penutupannya setoran hafalan Quran. Siap. Siap. Dan kerennya nih, masjid ini sudah dirancang untuk anti gempa ya Ustadz ya. Jadi ini anti gempa sampai 9 skala Richter. Jadi masjid ini bukan hanya untuk orang Indonesia ya, tapi buat semua lintas negara bisa beribadah di masjid ini insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk siapapun yang melihat tayangan ini, apabila kalian ingin bersedekah, kalian bisa mengirimkan sedekah kalian ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Halo guys, wah ini saya sedang ada di Masjid As-Solihin Yokohama, Jepang. Nah, dari event-event Amazing Muharram yang diadakan, kan seluruh keuntungannya itu kita donasikan untuk Cinta Quran Project. Salah satunya adalah untuk pembangunan Masjid Yokohama ini nih. Nah, luar biasa, ini adalah progres pembangunannya. Alhamdulillah untuk tanahnya sudah lunas. Tapi untuk biaya pembangunan masjidnya ini nih, yang masih kita harus berjuang bareng. Insya Allah di bulan Januari 2026 ini bisa selesai kalau berjalan lancar. Nih, lihat, bisa lihat teman-teman, itu tuh nanti sini masjidnya ada di situ.
ini. Dan ini adalah kita sewa untuk meletakkan alat-alat berat ini sementara. Ini puluhan miliar. Maka dari itu, terima kasih banyak teman-teman yang udah selalu ikut event Amazing Muharram, yang udah ikut mendonasikan dananya untuk pembangunan masjid ini. Insya Allah Islam semakin dikenal di Indonesia, Jepang, dan seluruh penjuru dunia. Salah satunya melalui Masjid As-Solihin Yokohama. Hai semuanya, ini kalau kalian semuanya ingin mewakafkan atau menyumbangkan sedikit, ada rezeki untuk sama-sama kita membangun masjid di Yokohama, Jepang. Karena di sana banyak teman-teman muslim kita yang beribadah masih sulit karena tempat ibadahnya, masjidnya belum ada. Jadi teman-teman, ini pesan dari saudaraku Ibu Caca Frederica. Ayo sama-sama kita wakafkan ataupun sedikit banyak, yang penting ikhlas ya. Di sini semoga umat Islam yang ada di Yokohama semuanya bisa beribadah dengan tempat yang baik. Ayo sama-sama kita bangun masjid di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Alhamdulillah hari ini berkesempatan mengunjungi lahan yang insya Allah akan kita bangun, Masjid As-Solihin di Yokohama, Jepang. Ini lahannya sudah terbeli senilai 7 miliar. Kita masih perlu membangun senilai kurang lebih 40 miliar dan sudah terkumpul 18, kurang 22. Insya Allah segera akan kita bisa penuhi bareng-bareng dengan kekuatan berjamaah. Soleh-soleh bisa menitip berapapun untuk bisa ikut membangun Masjid As-Solihin Yokohama. Di sini nilainya bukan cuma nilai membangun masjid, tetapi syiar dakwah yang luar biasa. Jamaahnya sudah terbentuk, banyak muslimin Indonesia di sini. Jadi masjid ini insya Allah tidak akan kosong, tidak akan sia-sia. Insya Allah kita bangun dan Allah akan bangunkan untuk kita rumah di surga. Dan insya Allah dari setiap orang yang belajar di sini, bahkan kalau ada yang bersyahadat di sini, dan itu pasti akan terjadi. Bersyahadat di sini satu orang saja itu lebih baik daripada dunia seisinya. Pahalanya buat kita semua. Yuk bareng-bareng kita selesaikan insya Allah Masjid As-Solihin Yokohama dalam 1 tahun ini sampai bulan Desember 2025 insya Allah sudah berdiri dan insya Allah bisa kita pakai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salah satu target utama setiap muslim adalah masuk surga. Bahkan itu menjadi target utama kita. Dan di surga itu akan sangat banyak fasilitas dan bisa kita raih ekstra fasilitas tersebut, bahkan yang lebih bagus dari yang lainnya, itu dengan banyaknya amalan-amalan di dunia ini. Di antaranya adalah membangun masjid. Sekarang teman-teman panitia dari As-Solihin Yokohama meminta saya untuk menyampaikan pesan ini kepada seluruh muslimin. Maka ini kesempatan emas tentunya untuk kita menjalankan hadis Nabi SAW. Man bana masjidan lillahi bana lahu baitan fil jannah. Sampai membangun rumah Allah di muka bumi masjid, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Istana di surga ini, saudaraku seiman, jangan dibayangkan seperti istana kita di dunia. Tapi Allah menjelaskan tentang surga, arduhas samawatul ard, luasnya seluas langit dan bumi. Maka ini peluang emas. Sumbangkan harta terbaik Anda, semampu Anda tentunya. Dan pernah di nasihat Nabi SAW, waktu Nabi menjelaskan siapa yang bangun rumah Allah atau masjid di muka bumi, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ada seorang sahabat bertanya, mengatakan, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa mampu membangun masjid. Maka kata Nabi SAW, Allah akan memberikan pahala itu dan fasilitas tersebut, istana di surga, bagi orang yang membangun rumah Allah di muka bumi, masjid walaupun sebesar sarang burung meletakkan telurnya. Artinya sumbang semampu Anda, seikhlas Anda, maka insya Allah Allah akan berkahi. Semoga Allah mudahkan pembangunan semua masjid tentunya di Jepang secara umum dan di kota-kota khusus ini, seperti Shizuoka, ya, di Yokohama dan kota-kota yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, dimanapun teman-teman berada, mau di Indonesia, mau di Jepang, saya mengajak teman-teman semua untuk hadir di acara Amazing Muharram tanggal 27 Juli di Shinjuku, Tokyo. Mari semua kita bertemu di sana. Akan ada beberapa tokoh-tokoh, ustadz-ustadz yang nanti akan menerangkan jiwa kita supaya kita ke jalan yang lurus, bukan jalan yang belok-belok. Oke? Jadi saya tunggu kedatangan teman-teman semua di acara tersebut. Jadi ceritanya semalam itu kami bertiga live Di YouTube-nya Om Mobi. iya, dan karena
menjual aib saya. Bukan menjual aib, menginformasikan Tentang ada masa lalu yang memalukan. nggak memalukan. Tapi alhamdulillah live itu menghasilkan sejumlah uang dari Anda semua, dan kami sudah berniat bahwa berapapun uang yang didapat akan disumbangkan. Jadi kita akan sumbangkan ke Masjid As-Solihin yang ada di Yokohama, dan masjid ini akan dibangun di tahun ini. Dan istimewanya, masjid ini diinisiasi oleh orang Indonesia yang ada di Jepang, terutama yang di Yokohama. Tanahnya sudah ada 400 meter persegi kira-kira, dan peletakan batu pertamanya baru dimulai minggu lalu. Dan kami akan menyerahkan semua uang yang kami terima itu untuk masjid ini. Nah, ini tempat akan dibangunnya, dan bukan hanya dari live yang kemarin donasinya, tentunya Anda juga bisa mendonasikan uang Anda untuk pembangunan masjid di Yokohama ini. Donasi yang kami berikan itu masih kecil, tapi itu adalah kontribusi awal, dan Anda juga bisa ikut membantu pembangunan masjid ini, dan insya Allah menjadi amal jariah bagi Anda semua. Langsung aja, di caption ada link donasinya. Teman-teman, ayo bantu bangun masjid di Yokohama. Ayo, waktunya juga nggak lama karena mereka punya jatah waktu hanya 3 bulan aja untuk melunasi tempat yang mereka udah DP. Ya, ada 7 miliar rupiah yang dikumpulkan dalam waktu 3 bulan atau hangus masyarakat Yokohama nggak punya masjid. Penggagasnya adalah orang Indonesia, dan masjidnya akan digunakan oleh semua umat muslim, bukan hanya orang Indonesia yang ada di Yokohama. Betul sekali. Dan alhamdulillah kabar baiknya adalah masjid di Jepang ini udah boleh mengeluarkan suaranya. Suara azan bisa terdengar di Jepang. Oke, kalau gitu sekarang investasikan pala jariah teman-teman semuanya. Pastikan teman-teman punya jejak jariahnya di sana untuk menjadi wasilah hidayah buat teman-teman ada saudara kita yang ada di Yokohama. Amin. Pokoknya kita semangat, saling support. Yuk, kita bisa. Insya Allah. Ayo, langsung aja kirim ke rekening di bawah ini. Ditunggu.